Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk pemimpin membaca doa, Ibu akan serahkan kepada Sifa. Kepada Sifa, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih kepada Syifa. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu kita ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menambahkan, anak-anak sekalian tolong membuka Al-Qur'annya pada surat Al-Fatihah. Mari kita membaca dengan bersama-sama. Untuk pembacaannya, kita akan membaca dengan fasih dan tartil. Jangan sampai kita salah baca ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sekarang siapa yang tahu tema pada pelajaran hari ini? Ya, betul. Hebat kalian semua. Tema pelajaran hari ini adalah indahnya saling membantu. Baik, sekarang Ibu akan memberikan dan memperlihatkan kepada kalian gambar-gambar tentang pesan-pesan mulia yang terkandung pada surat Al-Maidah ayat 2. Nah, di sini anak-anak bisa melihat kira-kira itu gambar apa ya? Wah, hebat! Betul sekali. Mereka sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, kalau misalkan yang bekerja hanya satu orang saja, akankah lingkungan itu bersih dengan cepat? Tidak tentunya. Tentunya harus dengan kerjasama, yaitu melakukannya secara bersama-sama, agar lingkungannya bersih dan rapi dengan waktu yang singkat. Kalau misalkan dikerjakannya hanya sendiri, tentunya akan memakan waktu yang lama. Betul begitu anak-anak? Oleh karenanya, jangan sungkan bagi kita untuk menolong dan membantu sesama ya. Kemudian di gambar yang kedua, anak-anak bisa melihat bahwasannya di situ ada seorang anak perempuan, anak laki-laki, dan seorang kakek. Kita sebut saja namanya yang perempuan itu Ani, dan yang laki-laki adalah Anton. Nah, di gambar ini, Anton dan Ani sedang membantu menyeberangi kakeknya, menyeberangi jembatan kayu yang mana di bawahnya terdapat air yang mengalir. Kalau misalnya Ani dan Anton tidak membantu, khawatir kakek yang menyeberangi jembatan tersebut akan tercebur. Oleh karenanya, Ani dan Anton siap membantu kakek tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya di sini anak-anak bisa melihat. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang jatuh dari sepedanya. Kita sebut saja Tono. Tono jatuh dari sepeda karena mungkin
Dia menggoes sepedanya terlalu cepat sehingga membuat badannya terjatuh ke aspal. Kemudian ada teman laki-laki dan teman perempuannya. Kita sebut saja Andi dan Nana. Andi dan Nana segera membantu Tono untuk bangun dari jatuhnya dan membawanya ke tempat yang lebih aman untuk segera diobati agar lukanya tidak semakin parah dan tidak terjadi infeksi. Itulah ketiga gambar yang telah kita lihat bersama-sama. Pada intinya, kita harus saling membantu dalam segala keadaan. Jangan sampai orang sedang membutuhkan bantuan kita tidak mau membantu. Semoga anak-anak tidak seperti itu ya. Kalian selalu peduli, selalu ingin membantu temannya, keluarganya, ataupun orang sekitar yang sedang membutuhkan bantuan kita. Kemudian, ibu akan menayangkan dan memperlihatkan kepada kalian potongan ayat dari surat Al-Maidah ayat 2, yang mana ayat ini sangat berhubungan dengan apa yang kita lihat tadi. Nah, apakah anak-anak sudah melihat semuanya? Mari kita membaca dengan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق Allahul Azim, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Maksudnya apa? Nah, dari potongan ayat ini menunjukkan bahwa kita harus saling tolong-menolong dalam melakukan atau mengerjakan kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, maka jangan ditolong. Contohnya, seperti ada seorang siswa meminta bantuan temannya untuk mencontek. Nah, apakah itu perbuatan yang baik? Tentu tidak. Oleh karenanya, jangan pernah mau kalian menolong dalam melakukan keburukan ya anak-anak. Mari sekarang kita ketahui hikmah dari surat Al-Maidah ayat 2. Nah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk saling membantu dan tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Yang kedua, tolong-menolong dapat dilakukan siapapun, termasuk orang non-muslim, selama tidak menyangkut akidah dan agama ya teman-teman. Jangan sampai kita menolong orang non-muslim sehingga mengganggu ibadah kita, kemudian menurunkan tingkat iman kita. Nah, yang ketiga ini, tolong-menolong adalah sikap saling membantu dan meringankan beban orang lain dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, bantuan yang dapat diberikan berupa ilmu, waktu, tenaga, ataupun dana. Dan yang kelima atau yang terakhir nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya saling mendukung kebatilan atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekerja sama dalam berbuat dosa dalam perkara yang haram. Kalau kita melakukan hal yang haram, tentu kita akan mendapat dosa. Oleh karenanya, anak-anak yang insya Allah soleh dan solehah, jauhi larangan Allah
dan selalu dekatkan diri kepada perintah Allah ya. Alhamdulillah, setelah tadi kita pertama mengamati gambar, kemudian membaca surat Al-Maidah ayat 2, sampai mengetahui isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, dan kalian agar mengamati juga mencatat dalam buku tulis kalian ya. Tolong diperhatikan. Sudah? Nah, kalian boleh menulis langsung, mempause video ini, ataupun meng-screenshot video ini. Nah, untuk tugasnya, kalian sangat diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada kedua orang tua kalian ataupun kepada kakak kalian. Terus, jangan lupa juga bilang kepada kedua orang tua kalian untuk mengisi kolom "Insya Allah aku bisa ya". Jangan sampai lupa, nanti ibu akan mengecek satu persatu dari kalian. Nah, setelah kita mempelajari tema hari ini yaitu indahnya saling membantu, jangan lupa pula ya kalian untuk terus menghafal, membaca, dan latihan menulis pada surat Al-Maidah ayat 2 ini. Untuk minggu depan, insya Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nanti kita akan kembali belajar dengan tema yang berbeda, yaitu menerima qada dan qadar. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.